Dalam tarekat itu ada istilah suluk, baiat, dan talqin. Bisa dijelaskan Ustaz? Waduh, bolong lagi. Suluk itu menempuh jalan. Jadi Bapak nih, kata guru, kamu amalkan ini. Bapak mulai ngamalin, itu suluk namanya. Suluk itu ada yang formal, berkhalwat, ada yang informal. Ada yang temporal. Yang temporal ini yang biasa kita kerjakan. Misalnya Bapak Ibu ini diijazahkan guru untuk berzikir 1000. Nah itu temporal 1000 doang. Kalau khalwat, jadi suluk bentuknya khalwat, bisa 10 hari, bisa 30 hari, bisa terserah berapa perintah guru. Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani, seorang mursyid Naqsyabandiyah, gurunya Syekh Haqqani. Kan terkenal ya, Syekh Nazim Haqqani. Itu beliau kalau lagi suluk Pak, antum nggak sanggup, Anda nggak sanggup. Mikirin dunia wudu. Mikirin dunia wudu. Lupa kepada Allah wudu. Teringat dunia mandi tobat. Ya, itu thariqah beliau tuh. Jadi Naqsyabandiyah beliau sudah beda dengan Naqsyabandiyah sebelumnya. Di Naqsyabandiyah sebelumnya mandi cukup di awal mau zikir, mau talqin zikir. Beda dengan Qadiriyah sebelumnya, udah beda-beda tuh. Syekh Abdullah Faiz kemudian meringkasnya. Gitu. Kan nggak mungkin Pak, beliau ngajarin Bapak gitu. Ada yang mau belajar thariqah sama saya, ntar saya gituin gimana? Kamu lupa kepada Allah, wudu. Ingat dunia, mandi ya, bisa mandi 50 kali sehari. Kita ini hidup di akhir zaman, insya Allah banyak rukhsah. Insya Allah banyak rukhsah. Yang penting tasdik saja kepada wali-wali Allah. Ya. Nah kitab ini kan yang nulis wali Allah. Maka kita tasdik kepada isinya. Tasdik itu membenarkannya. Ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan tasawuf adakah di masa Rasul? Ya salah. Ya. Malam tadi saya mengkaji dari Alif Lam Mim sampai berapa ayat? 3 ayat ya. Sisi tasawuf dalam surah Al-Baqarah. Setiap ayatnya ada. Tasawuf itu membahas mulai dari bab niat, taubat sampai kemudian mahabbah ridha. Jadi kalau orang nanya, khusyuk masuk di tengah-tengahnya. Adakah tasawuf di Quran? Banyak. Setiap ayat sabar itu tasawuf. Setiap ayat syukur tasawuf. Setiap ayat ikhlas tasawuf. Setiap ayat-ayat yang menyebutkan amal ruhani, maka itu tasawuf. Gitu ya? Paham ya? Jadi masih mau nanya, ada tasawuf di Quran? Ya itu. Beres, cukup. Ustaz, ada satu lagi nih Ustaz. Cukup ada satu lagi. Pertanyaan, Assalamualaikum, dari Pak Taufik. Dalam menyebarkan dan menyampaikan agama Islam dahulu Rasulullah telah memberikan dakwah suri tauladan tentang cara-cara berdakwah, menjalankan 3 kaidah, berdakwah, hikmah, mauizah hasanah, kemudian mujadalah billati ihsan. Pertanyaannya, fenomena yang terjadi sekarang banyak ustadz yang tidak menjalankan kaidah dakwah yang dicontohkan Rasulullah. Kira-kira kenapa dan kenapa bisa terjadi? Yang kedua, hadis Bukhari mengatakan sampaikanlah walau 1 ayat. Yang artinya kita semua pun juga dianjurkan untuk bisa berdakwah walau cuma menyampaikan 1 ayat. Yang pertama saya udah lupa. Fenomena yang terjadi sekarang banyak ustadz yang tidak menjalankan kaidah dakwah. Oke, ya, cukup. Terus yang kedua betul. Hadis Bukhari tadi sampaikan walaupun 1 ayat. Dianjurkan untuk bisa berdakwah walaupun cuma menyampaikan 1 ayat. Mohon tips dan ilmunya untuk bekal kita dalam belajar berdakwah walau menyampaikan 1 ayat. Sekarang mah gampang Pak, ada video, dakwah sebar video aja. Ya, dai-dai yang tidak dididik oleh gurunya, mursyidnya, maka mereka yang mendidiknya syaitan. Ya. Dai-dai yang dididik gurunya kan punya guru terus bersambung ke Rasulullah, pasti ada sifat yang mengalir ke dalam dirinya. Apa itu? Mengajar dengan mauizah hasanah. Orang ini banyak lupa bahwa dakwah itu bil urfi, wa'mur bil urfi. Ajaklah orang dengan urf. Apa arti urf? Sesuatu kebaikan yang sama-sama dipahami oleh dia. Itu disebut dengan urf. Itu dia. Maka jika ada orang berdakwah dengan sesuatu yang objek dakwahnya nggak ngerti, maka dia bukan berdakwah dengan benar. Adapun kemudian yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Dimasak apa ya Bu? Itu ke ahli kitab, apalagi sesama muslim. Ini kan sesama muslim aja saling membid'ahkan.
Ya, termasuk aneh. Kalau kita udah kurang kok, jauh. Saya semenjak pandemi udah jarang banget. Kecuali dipancing-pancing dikit. Karena masih ada energi hot di dalamnya. Naik lagi. Kadang sih ya, kadang. Jika di kolbu itu isinya rahmat Allah, maka yang keluar pasti kasih sayang. Tapi jika di kolbunya ada kebencian, berarti selain Allah, maka dakwah di sini kebencian. Orang-orang yang ingin mengajak kepada Allah harus tahu dulu jalan kepada Allah, harus mengenal dulu jalan kepada Allah. Bapak mau ngajak saya ke Nikmah, Japos, nggak punya GPS, nggak pernah ke sini, ketemu nggak ntar? Ya, orang mau mengajak kenal Allah, tapi dia tidak mau menyelami nama dan sifat-sifat Allah, ya salam. Ya, nah ini perlu kita garis bawahi bahwa mudah kok jadi dai yang kolbunya bening itu. Warisi saja sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi apa? Balighu anni walau ayat. Ini hadis sahih, pemahaman orang banyak nggak sahih. Dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita yang berdakwah sebelum matang. Balighu anni walau ayat bukan berarti ceramah. Ya, nggak mesti ceramah kok kalau dakwah. Emang Nabi maksudnya dakwah di ceramah di situ? Enggak kan? Kalau untuk ceramah, ngajar kita mesti punya kemampuan-kemampuan tambahan. Tapi kalau cuma mau menegur kawan, teman, ya pakai satu ayat boleh, satu dalil boleh. Tapi Bapak duduk di tempat saya ini, terus nanya macam-macam, nggak tahu dalil gimana? Kejadianlah seperti di Bandung, ada ustadz siapa namanya? Ditanya perihal yasinan, nggak bisa jawab, langsung bilang bid'ah aja. Ya. Yang paling lucu dari tahun 80-an, 90-an ini rame mengenai doa anak sampai ke orang tua. Selain anak nggak nyampe. Sering dengar nggak dulu? Iya. Itu kan kacau itu. Itu orang ingin menyampaikan satu ayat, itu doang yang dihafal. Tapi salah paham karena hanya mengenal satu ayat. Jadi tolong dibedakan ad-da'wah ghair al-fatwa. Fatwa dakwah itu beda. Jadi kalau antum ini bukan ahli fatwa, nggak pernah belajar fikih, usul fikih, hadis dengan mendalam, cukup berdakwah dengan pengertian memberi motivasi. Jangan bermain di wilayah hukum. Ini baru hijrah 3 bulan lalu, sudah berani membid'ahkan ustadz yang sudah puluhan tahun bersama kitab-kitab yang gundul itu. Aneh Pak sekarang, betul-betul aneh. Baru hijrah kemarin, nggak pernah nyantri, kiai-kiai dibantah. Kalau saya yang dibantah wajar, kan saya anak filsafat katanya. Dia mau cari-cari kesalahan, tapi ya Allah ya. Saya filsafat 4 tahun, 4,5. Tapi saya ngaji hadis 15 tahun. Banyakan mana? Kalau dia ngaji hadis kali ya. Jadi kalau untuk menjawab fatwa, haram bagi orang yang hanya mampu berdakwah, tapi bukan mufti atau mempelajari ilmu fatwa. Kalau saya nggak fatwa, saya cuma nukil fatwa. Ya, siapa Rozi bisa fatwa? Ya? Saya cuma menukil fatwa. Mana fatwa-fatwa yang kemudian luput dari banyak orang, nah kita ulang. Masalah bank, saya nggak pakai fatwa saya sendiri, saya pakai fatwa Darul Ifta Mesir. Ya, asuransi segala macam itu saya pakai fatwa sana. Karena saya tidak memandang diri saya mampu berfatwa. Walaupun dapat ijazah dari guru saya dan dibolehkan berfatwa, ya, tapi saya nggak lakukan itu ya, belum saatnya lah, nantilah ya. Kecuali persoalannya tidak ada di zaman dulu, ada di zaman sekarang dan belum ada yang bahas, baru kita cari dalilnya sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi tolong dibedakan dakwah dengan fatwa. Dakwah boleh dengan satu ayat, tapi kalau fatwa tidak boleh satu ayat, gitu ya. Khalas. Ada satu lagi sih tapi ini baru tanya. Simpan. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, apakah boleh kita membaca maulid tetapi kita menyingkat pasalnya hanya karena ingin mempercepat waktu? Terima kasih. Kan bukan Quran. Quran gitu maulid? Enggak. Ya boleh. Jadi boleh meringkas maulid. Berzanji itu berbeda dengan bacaan lain. Dia ulama beda lagi. Semakin kesini tambah dikit Pak. Kita lama-lama jadi sallallahu alaihi Muhammad doang. Udah kejadian ya. Quran aja
yang tadinya banyak, 1 juz boleh dibaca cuma kulhu 3 kali. Ya kan? Jadi nggak ada masalah. Jadi kitab-kitab maulid itu bukan kitab suci, itu cuma menceritakan tentang orang suci. Kalau itu diringkas nggak ada masalah. Ya wallahu a'lam bis.